Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Afriani. Di sini saya akan menyampaikan point of view terkait artikel yang telah Bapak berikan. Saya melihat bahwa hubungan antara sistem pendidikan dan masyarakat bukan hanya sekedar timbal balik, tetapi merupakan proses yang dinamis dan kompleks. Pendidikan memang terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, tetapi dalam praktiknya dampaknya tidak selalu merata. Ada beberapa sudut pandang yang dapat saya kemukakan terkait artikel tersebut. Yang pertama, pendidikan sebagai katalis perubahan sosial. Saya setuju dengan argumen bahwa pendidikan dapat mengurangi kesenjangan sosial, tetapi dalam kenyataannya pendidikan justru bisa memperkuat ketimpangan jika akses terhadapnya masih terbatas bagi kelompok tertentu. Misalnya, daerah perkotaan memiliki akses ke pendidikan berkualitas lebih baik dibandingkan daerah terpencil, yang pada akhirnya bisa memperbesar jurang sosial. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus lebih fokus pada pemerataan, bukan hanya peningkatan kualitas di daerah yang sudah berkembang. Yang kedua, hubungan pendidikan dan ekonomi harus lebih adaptif. Dalam aspek ekonomi, artikel tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kesejahteraan individu. Namun, saya melihat bahwa pendidikan sering kali gagal mengikuti perkembangan industri. Contohnya itu banyak lulusan masih kesulitan mendapatkan pekerjaan karena sistem pendidikan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Nah, kurikulum haruslah lebih fleksibel dan berbasis keterampilan praktis agar lulusan lebih siap menghadapi dunia kerja yang berubah cepat, terutama dalam era digital dan otomasi. Yang ketiga, pendidikan dan budaya, antara pelestarian dan perubahan. Saya sepakat bahwa pendidikan berperan dalam menjaga nilai budaya lokal sekaligus mendorong pemikiran global, namun tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa pendidikan tidak sekedar menjadi alat pelestarian budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkenalkan gagasan baru yang lebih inklusif, seperti kesetaraan gender dan pemikiran kritis. Pendidikan harus bisa menjembatani tradisi dan inovasi tanpa menimbulkan konflik nilai dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal. Artikel tersebut menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang kontekstual sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di setiap daerah. Saya sangat setuju dengan pendekatan ini karena sistem pendidikan yang seragam di seluruh Indonesia seringkali tidak efektif. Daerah dengan industri kreatif dan digital mungkin memerlukan kurikulum yang lebih berbasis teknologi, sedangkan daerah pedesaan lebih membutuhkan pendidikan yang berbasis keterampilan pertanian atau maritim. Yang kelima, tantangan implementasi teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memang menjadi tren, terutama setelah pandemi COVID-19. Namun saya melihat bahwa adopsi teknologi pendidikan di Indonesia masih menghadapi kendala besar, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat. Teknologi bukanlah solusi tunggal, tetapi harus dikombinasikan dengan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi siswa. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan itu, artikel tersebut memberikan gambaran yang kuat tentang pentingnya hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses, relevansi kurikulum, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital dan globalisasi. Saya berpendapat bahwa kebijakan pendidikan harus lebih adaptif, berbasis lokal, dan mampu menjembatani kesenjangan sosial serta ekonomi agar pendidikan benar-benar menjadi alat perubahan yang inklusif dan berkelanjutan.